Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, seluruh bagian otak ilo pitua lowombu dan seluruh penggemar di YouTube benar-benar sudah merenungi dan sudah memahami pemaparan makom-makom berangkat dari sifatnya Al-Fatihah, rohani Al-Fatihah, ruhnya Al-Fatihah ini dan nurunya Al-Fatihah. Berangkat dari perwujudan Nur Al-Fatihah ini dalam suatu sebutan bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah makom Nur Allah, Nur sifatnya Allah, Nur sifatnya rohani Allah, Nur sifatnya ruh Allah dengan Nur rohaninya Allah. Kemudian Nur Nabi dengan nur rasul dan utusan. Kemudian nur makom malaikat merupakan wujud daripada ruh. Inilah yang direnungi dan dipahami. Alhamdulillah, seluruh para nabi-nabiullah ini yang telah diutus oleh Allah menjalankan perintah-perintah Allah, inilah yang menjadi perenungan. Alhamdulillah, dengan wujud syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad ini telah menggambarkan makom perwujudan sifat-sifat penghuni neraka dengan makom sifat penghuni surga. Wujud yang dikandung di dalam makom sifat penghuni neraka berangkat dari amaran lawama mulhama. Ini yang dikandung 72 golongan. Golongan yang dimaksud yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Muhammad ini benar-benar diperhatikan. Karena Nabiullah Sayyidina Muhammad ini benar-benar wujud cinta kasih kepada seluruh umat akhir zaman, dapat memahami, dapat merenungi makom sifat penghuni neraka dan makom sifat penghuni surga muqarrabin. Kita berangkat dari sifat penghuni neraka, perwujudannya. Makom-makom sifat di dalam jasmania, di dalam rohani, benar-benar diperhatikan perwujudan amaran lawama mulhama. Oleh karena itu, Tailo Pitua dapat menggamblangkan makom-makom 72 golongan penghuni neraka. Inilah wujud daripada yang dikandung adalah makom sifat. Sifat amaran lawama mulhama. Wujud daripada sifat amaran lawama mulhama ini perwujudan melahirkan kejoliman. Oleh karena itu Nabiullah telah menerima perintah dari Allah, benar-benar sudah mensyariatkan perwujudan kesucian. Kesucian jasad, kesucian sifat dan rohani. Begitu pula junub, wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani. Kemudian salatnya jasmani, salatnya sifat dan salatnya rohani. Begitu pula puasa jasad, puasa sifat dan puasa rohani. Begitu pula makom haji. Benar-benar kita sudah memperhatikan, berarti sudah menjalankan perintah-perintah Allah yang telah dilaksanakan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar wujud cinta kasih kepada umat akhir zaman agar dapat memahami makom-makom 72 golongan penghuni surga dan 72 golongan penghuni neraka. Alhamdulillah, seluruh bagian otak ilo pitua lawombu benar-benar dapat merenungi perwujudan sifat amaran lawama mulhama. Amaran lawama mulhama ini yang telah melahirkan wujud daripada kejoliman yang lahir di pikiran, lahir di mata, telinga, mulut, dan hidung, kemudian kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Inilah perwujudan makom-makom amar lawama mulhama.
Alhamdulillah seluruh bagian letak ilo pitua lewombu benar-benar sudah dapat mensucikan amara lawama mulhama, berarti benar-benar sudah berkiblat di suatu wujud daripada makom sifat mutmainah rodiyah maradiyah kamilah. Karena sifat rodiyah inilah merupakan makom Nabi, sifat maradiyah makomnya Rasul, kemudian kamilah makomnya utusan, dan sifat mutmainah makomnya ruh. Alhamdulillah, seluruh bagian letak ilo pitua dan seluruh bagian yang pengikut di YouTube benar-benar mengimani menjalankan perwujudan ilmu yang sudah digamblangkan oleh Ta ilo pitua lewombu. Karena Ta ilo pitua lewombu ini benar-benar menerima suatu perjalanan mi'raj. Karena sesungguhnya mi'raj itu yang benar-benar yang dapat menjelaskan makom Nur Al-Fatihah. Kemudian makomnya Ruh Al-Fatihah dan makom Rohani Al-Fatihah dan makom Sifat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini diperhatikan. Jangan sampai kita hanya tahu menyebut tapi tidak tahu wujud apa yang dikandung Al-Fatihah tersebut. Karena Al-Fatihah ini merupakan umulnya Al-Quran dan umulnya seluruh kitab. Karena umul kitab ini dan umul Al-Quran ini kita berangkat dari nurnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dapat memaparkan nur Allah ini hanya selain yang dipusakai. Alhamdulillah Ta ilo pitua ini dipusakai dapat menggamblangkan makom-makom Nur Al-Fatihah dengan makom Ruh Al-Fatihah. Inilah wujud daripada perwujudan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diperhatikan. Kemudian makomnya Ruh Al-Fatihah ini. Kemudian makom sifatnya Al-Fatihah yang benar-benar yang perwujudan yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Bagaimana Al-Fatihah kita ini benar-benar sudah berwujud. Berangkat dari Bismillah, berarti kita benar-benar sudah berwujud menyatu dengan sifatnya Allah. Rohani Allah, ruhu Allah, nurnya Allah. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita sudah benar-benar memahami tentang makom ruh dan memahami makom Nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Makom Iyyaka na'budu ini makomnya utusan dan makomnya Rasul dan Nabi dan makom ruh. Perwujudan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad dalam bahasa Arab, maka pahamilah apa yang dikandung di dalam ayat Al-Fatihah ini. Karena Al-Fatihah ini sangat penting, karena Al-Fatihah merupakan wujud daripada umulnya Al-Quran dan umul Al-Kitab. Bagaimana kita sudah masuk di dalam sifatnya Al-Fatihah dan masuk di dalam rohani Al-Fatihah. Dan masuk di dalam ruh Al-Fatihah dan sudah masuk di dalam nur Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini 7 surat. 7 surat. Berangkat dari 4 surat. Itulah nama Allah. Kemudian 3 surat inilah makomnya Nabi. Kemudian Rasul dan utusan. Inilah yang disebut 7 surat. Kemudian benar-benar kita sudah renungi dan sudah memahami hembusan daripada 7 surat ini berangkat dari hembusan dari nurnya Nabi ini. Itulah yang disebut makomnya ruh. Oleh karena itu Ta ilo pitua sudah menggamblangkan sesungguhnya ruh ini merupakan suatu wujud daripada sifat. Sifatnya awalu. Awalu mahalakallahu ta'ala nur, itulah makom Nabi, Rasul dan utusan. Alhamdulillah Ta ilo pitua sudah menggamblangkan makom Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini sangat penting karena wujud daripada doa kita itu hanya tersambung di Al-Fatihah. Al-Fatihah sesungguhnya berangkat dari ruh. Kemudian berangkat dari makom Nabi dan Rasul dan utusan dan sifatnya Allah. Inilah yang makom 4 cahaya nurnya Allah. Inilah yang disebut Nur Al-Fatihah. Nur Al-Fatihah dipahami dan direnungi 7 surat. Berangkat dari 4 cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif cahaya. Lam cahaya. Lam alif cahaya. Kemudian ha.
cahaya. Inilah yang disebut 4 cahaya. Hanya selain yang tak ilopitua lawamu yang dapat mengenal 4 cahaya tersebut. Alif cahayanya apa? Lam cahayanya apa? Lam alif cahayanya apa? Kemudian ha cahayanya apa? Hanya selain yang dipusakai oleh Allah yang dapat menggamblangkan 4 cahaya. Cahaya perwujudannya seperti apa? Alhamdulillah. Tailopitua dapat menggamblangkan. Begitu pula makom utusan. Kemudian Rasul dan makom Nabi dan makom malaikat. Hanya selain yang dipusakai oleh Allah dapat menggamblangkan makom-makom. Nurunnya Al-Fatihah. Dengan ruhunnya Al-Fatihah. Dengan rohani Al-Fatihah. Dengan sifatnya Al-Fatihah. Perhatikanlah makom-makom ilmu 4 ini. Berangkat dari perwujudan secara jasmani. Kemudian memiliki sifat. Dan memiliki rohani. Dan memiliki ruh. Sudah makomnya 4. Perwujudan di dalam jasmani memiliki sifat. Di dalam sifat memiliki rohani. Dan di dalam rohani ini memiliki ruh. Ruh itu napas.